Makanya niat jamaah sekalian itu sangat sensitif. Dan beda ikhlas, riya sama syirik, bedanya sangat tipis. Kalau kita tidak berhati-hati niat, tidak menjaga niat, itu bisa hancur. Bisa amalan kecil tapi niat baik, niat ikhlas, di sisi Allah jadi besar. Ada orang bangun musalla kecil musalla, mungkin hanya untuk beberapa orang, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Allah tahu niatnya. Ada orang bangun masjid megah besar, bisa memuat ribuan orang, tapi supaya disebut-sebut, dipanggil, oh ini Pak, oh, luar biasa Bapak bangun masjid besar, megah. Allah tahu isi hatinya. Ternyata yang bangun musalla kecil lebih besar di sisi Allah daripada masjid tersebut. Karena menghadap ikhlas itu amalan tidak diperlukan diperhatikan apa dia kecil atau besar. Kalau bagi ikhlas yang kecil aja bisa jadi besar, apalagi yang besar bisa jadi lebih besar. Makanya selalu saya berkata dalam bahasa, kalau kita diajak bersedekah, lebih baik sedekah sedikit ikhlas daripada banyak tidak. Itu salah. Seharusnya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Supaya belajar, jangan kita saya mau ikhlas pas saat kecil, saya mau ikhlas juga di sesuatu yang besar. Coba saya mau kasih contoh, karena ini ada kaitan dengan persatuan umat, masalah niat. Apa bedanya riya, syirik sama ikhlas? Man amila amalan li ajlin nas faqad asyrak. Barang siapa yang mengamalkan amalan karena manusia, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Faham enggak? Faham? Saya ulang lagi. Siapa yang mengamalkan sesuatu karena manusia, itu namanya apa? Bukan riya ya? Terus riya yang mana? Hah? Riya apa? Pamer. Yang disebut kata riya, barang siapa yang meninggalkan amal kebaikan karena manusia, itu riya. Menamalkan karena manusia, syirik. Meninggalkan amalan tersebut karena manusia, itu riya. Saya kasih contoh supaya jelas. Masuk masjid, Bapak ahli masjid dan selalu di saf pertama. Sudah bertahun-tahun istiqomah jaga saf pertama, sudah kebiasaan. Dan harus tahu yang di saf pertama tidak mungkin bisa sama di sisi Allah sama yang di saf kedua. Tidak bisa sama, pasti beda. Di saf pertama beda sama yang saf kedua. Saf kedua beda lagi sama saf. Semakin dekat semakin mulia, semakin terjaga semakin agung. Dan Rasulullah SAW cukup mendoakan orang yang salat di saf pertama sampai 3 kali. Ya Allah, rahmati saf pertama, rahmati ahli saf pertama, rahmati ahli, sampai 3 kali mendoakan. Itu menunjukkan sahabat saking memuliakan saf pertama, mereka kalau tidak berkesempatan atau barang datang beribut anak duluan. Aku heran ketika melihat ada orang disuruh maju ke depan, tidak apa-apa, Bapak di depan aja, saya di sini. Kok ditawar-tawaran?
Kita kesempatan dapat rahmat 3 kali didoakan, malah disuruh orang lain yang maju. Saya begitu melihat saya langsung maju. Tak mau menawar sama orang. Ini sab pertama, ku bagi tawar menawar sama orang. Kaum laki-laki, khairu sufufir rijal awwaluha. Khairu sufufir rijal awwaluha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf-saf laki-laki di awal, sebaik-baik saf wanita di akhir. Semakin di akhir semakin baik. Ya, Assalamualaikum. Maksud saya waktu salat, bukan ceramah. Di waktu salat. Jadi wanita semakin di akhir semakin, untuk apa? Supaya dia menjauh dari lingkungan laki-laki. Ini maksudnya waktu melaksanakan salatnya. Dan alhamdulillah di Indonesia biasa kalau pas waktu salat wanita di belakang, laki-laki di depan.